Bayangkan uang rakyat ratusan triliun rupiah yang seharusnya bisa membangun puluhan ribu sekolah dan rumah sakit, ternyata mengendap rapi di lorong-lorong birokrasi selama hampir 2 dekade. Namun hari ini, permainan kotor itu memasuki babak akhir. Katanya, pemerintah mengambil langkah paling radikal, yaitu menerbitkan daftar hitam hingga menerapkan sanksi perdata tebal bagi para pejabat yang terlibat. Wah, 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 apakah aset-aset haram para penjahat anggaran ini akan disita total? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu lagi. Saya tidak ragu untuk membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia dan sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Penjara buat koruptor itu cuma pindah tempat tidur mewah. Yang paling bikin mereka keringat dingin itu cuma satu, harta disita sampai miskin. Anehnya, RUU perampasan aset malah dibiarkan berdebu di meja dewan. Sekarang saat skandal 653 triliun terbongkar dan rekening mereka mau diblokir paksa, barulah pada senam jantung. Kalian percaya pemerintah berani miskinkan mereka sampai nol? Atau ini cuma panggung sandiwara baru? Coba debat jujur di kolom komentar. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bedah tuntas skema 653 triliun ini, saya mau tegaskan satu hal penting. Video ini dibuat bukan untuk memaki, memfitnah, atau menyudutkan pihak manapun. Channel ini adalah ruang tamu kita, tempat rakyat biasa berkumpul, berdiskusi, dan mencari kebenaran. Belum tentu semua yang saya sampaikan di sini 100% sempurna. Makanya, mari kita berdebat sehat dan cari kebenaran sejatinya bersama-sama. Tujuan kita cuma satu, membela rakyat kecil yang selama ini ditindas, sekaligus menjadi perisai bagi pejabat-pejabat bersih yang tulus bekerja. Karena pasti mereka sedang diserang habis-habisan oleh para mafia. Jadi, kalau kalian satu frekuensi dan peduli dengan nasib bangsa ini, tunjukkan solidaritas kalian sekarang. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke semua grup WhatsApp keluarga kalian. Pastikan kalian tonton sampai detik terakhir supaya nggak gagal paham. Oh ya, saya pengen tahu seberapa luas barisan kita. Coba absen dulu di kolom komentar. Kalian nonton video ini dari kota mana? Kita lihat seberapa banyak rakyat yang siap mengawal keadilan dari Sabang sampai Merauke. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Teman-teman, jika RUU perampasan aset bisa segera disahkan, maka hak-hak rakyat yang dicuri akan bisa diselamatkan. Oleh karena itu, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar agar para penjahat anggaran itu semakin ketakutan. Bicara soal angka 653 triliun rupiah, mungkin bagi sebagian besar dari kita, angka ini terlalu abstrak dan sulit dibayangkan. Sederhananya begini, kalau uang sebesar itu dipakai untuk membangun sekolah dasar yang layak, kita bisa mendirikan puluhan ribu sekolah baru di seluruh pelosok Indonesia. Uang itu juga cukup untuk menggratiskan biaya berobat jutaan rakyat kecil di rumah sakit berkualitas atau memperbaiki jalan-jalan rusak di desa-desa yang selama puluhan tahun tak pernah tersentuh pembangunan. Sayangnya, uang raksasa yang merupakan hak seluruh rakyat Indonesia ini justru mengendap dan dimainkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di lorong-lorong gelap birokrasi selama hampir 2 dekade. Bagaimana mungkin uang sebesar itu bisa disembunyikan tanpa ketahuan selama puluhan tahun? Para pelaku tidak mencurinya begitu saja seperti perampok bank di film-film aksi. Mereka menggunakan permainan administrasi tingkat tinggi yang sengaja dibuat rumit agar sulit terdeteksi oleh audit biasa. Modus pertama adalah permainan sisa anggaran di akhir tahun. Di setiap kementerian atau lembaga, biasanya ada sisa dana operasional. Seharusnya, sisa uang negara ini wajib dikembalikan secara utuh ke kas negara. Namun oleh oknum-oknum nakal, sisa uang tersebut sengaja ditahan dan dialihkan ke rekening-rekening khusus yang tidak terdaftar di sistem resmi perbendaharaan negara. Uang ini dibiarkan mengendap dan dijadikan dana cadangan rahasia yang bebas mereka gunakan tanpa pengawasan. Modus kedua terjadi di tingkat daerah melalui permainan bunga deposito.
Pemerintah pusat secara rutin menyalurkan dana alokasi ke daerah-daerah untuk pembangunan. Namun bukannya langsung dipakai untuk membangun fasilitas publik atau memperbaiki jalan rusak, dana tersebut justru sengaja ditahan dan diparkir di bank-bank daerah dalam bentuk deposito. Dari simpanan deposito raksasa inilah muncul bunga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Bunga inilah yang diduga kuat dibagi-bagi secara gelap oleh oknum pejabat, sementara proyek pembangunan untuk rakyat dibiarkan mangkrak dan terlambat. Modus ketiga yang tak kalah licik adalah penggunaan rekening pihak ketiga atau yang sering disebut rekening atas nama orang lain. Para oknum pejabat yang korup ini paham betul bahwa menyimpan uang miliaran rupiah di rekening pribadi atau keluarga inti akan sangat mudah diendus oleh pihak berwenang. Maka dari itu, mereka meminjam identitas orang-orang kecil yang berada di sekitar mereka, seperti supir pribadi, asisten rumah tangga, tukang berkebun hingga kerabat jauh di kampung. Identitas orang-orang tidak bersalah ini dipakai untuk membuka rekening bank, lalu dialiri uang hasil penyelewengan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Orang kecil yang dipinjam namanya seringkali sama sekali tidak tahu bahwa identitas mereka telah dijadikan tameng kejahatan anggaran. Lalu, di mana posisi RUU perampasan aset dalam kasus ini? Disinilah letak ironi terbesar dalam hukum kita. RUU perampasan aset sebenarnya adalah kunci paling ampuh untuk memiskinkan koruptor secara instan. Di dalam aturan tersebut ada satu pasal penting yang mewajibkan setiap pejabat untuk membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya jika harta yang dimiliki jauh melampaui gaji resminya. Jika pejabat tersebut tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaannya secara sah, maka negara berhak menyita seluruh harta tersebut tanpa harus menunggu proses sidang pidana yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, kenapa aturan selezat ini bagi rakyat justru terus tertahan dan seolah sengaja diulur-ulur di meja dewan? Jawabannya sangat logis. Banyak pihak di lingkaran kekuasaan yang merasa terancam jika aturan ini disahkan. Logikanya sederhana, mana mungkin ada kelompok yang mau mengetok palu untuk aturan yang bisa memiskinkan diri mereka sendiri. Penundaan ini memberi waktu bagi oknum-oknum nakal untuk terus mengamankan aset hasil kejahatan mereka, mengubahnya menjadi bentuk lain atau melarikannya ke luar negeri. Penimbunan dana siluman dan tertahannya aturan penting ini adalah bukti nyata betapa sistem keuangan negara kita telah lama dibiarkan bocor. Rakyat kecil diperas untuk taat bayar pajak, sementara di sisi lain, triliunan rupiah uang negara justru dinikmati oleh segelintir oknum berdasi yang merasa kebal dari sentuhan hukum. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah langkah pemiskinan aset dan penegakan sanksi perdata ini sudah menjadi opsi paling tepat untuk memberantas korupsi di tanah air? Atau pelaku korupsi juga harus dihukum mati? Coba teman-teman, tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar. Menerapkan sanksi perdata dan strategi pelacakan digital. Melihat betapa alotnya proses hukum konvensional dan lambatnya pengesahan aturan perampasan aset di parlemen, pemerintah akhirnya mengambil tindakan yang tidak biasa. Ketika regulasi resmi terus tertahan di meja dewan, pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memutuskan untuk tidak lagi menunggu perdebatan politik yang berlarut-larut. Pemerintah mulai menerbitkan skema penindakan finansial langsung untuk mengejar para oknum yang terindikasi menguasai dana siluman ratusan triliun tersebut. Langkah pertama yang dinilai paling memicu gejolak adalah penyusunan daftar hitam pejabat. Kementerian Keuangan secara rinci menyusun daftar nama pejabat, baik yang masih aktif menjabat maupun yang sudah purna tugas, yang terindikasi memiliki aliran dana tak wajar atau menguasai simpanan gelap tersebut. Nama-nama yang masuk ke dalam daftar ini tidak lagi sekadar mendapat teguran administratif, melainkan langsung menghadapi pembekuan total terhadap seluruh akses transaksi keuangan mereka. Tindakan kedua yang tidak kalah ekstrim adalah penerapan sanksi mati perdata. Konsep sanksi ini diciptakan karena pemerintah menyadari satu hal. Hukuman kurungan penjara tidak lagi menakutkan bagi para pelaku kejahatan anggaran skala besar. Di dalam lembaga pemasyarakatan, oknum-oknum kaya seringkali masih bisa membeli berbagai fasilitas mewah, hidup nyaman, dan menunggu masa tahanannya selesai untuk kemudian keluar menikmati sisa harta hasil kejahatannya. Sanksi mati perdata mengubah total permainan tersebut. Melalui mekanisme ini, pejabat yang terbukti terlibat akan diputus seluruh akses kehidupannya secara ekonomi dan publik. Mereka dilarang keras membuka rekening bank baru, dilarang melakukan transaksi jual beli properti, diblokir akses pembuatan paspornya agar tidak bisa melarikan diri ke luar negeri, hingga dicabut hak politiknya untuk menduduki jabatan publik seumur hidup. Hukuman ini tidak menyasar fisik si pelaku, melainkan mematikan status sosial serta akses finansialnya secara total.
Untuk menjalankan langkah penindakan yang presisi ini, pemerintah tidak lagi mengandalkan laporan manual atau pemeriksaan fisik yang mudah dimanipulasi. Pemerintah memanfaatkan teknologi analisis data skala besar berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem intelijen keuangan ini bekerja secara otomatis mencocokkan profil pendapatan resmi seorang pejabat dengan gaya hidup, transaksi perbankan, dan kepemilikan aset keluarga mereka secara real-time. Jika seorang pejabat hanya memiliki gaji resmi ribuan atau puluhan juta rupiah per bulan tetapi keluarganya kerap melakukan transaksi bernilai miliaran rupiah, atau menguasai deretan properti mewah, sistem otomatis akan memberi sinyal merah untuk langsung ditindaklanjuti. Penggunaan rekening atas nama orang lain atau rekening nomine yang selama ini menjadi tameng andalan juga mulanya sulit ditembus. Namun dengan analisis data modern, pola transaksi mencurigakan pada rekening sopir, asisten rumah tangga, atau kerabat jauh dapat dilacak dengan mudah. Rekening-rekening yang memegang saldo abnormal, tanpa latar belakang ekonomi yang sesuai akan langsung dibekukan oleh otoritas keuangan untuk ditelusuri asal-usul sumber dananya. Bagaimana dengan aset-aset yang sudah telanjur dilarikan ke luar negeri atau disimpan di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak? Pemerintah memperluas jangkauan pelacakannya melalui kerjasama intelijen keuangan internasional. Melalui perjanjian lintas negara, aset berupa properti mewah, kepemilikan saham cangkang, hingga simpanan rahasia di luar negeri dapat dilacak dan disita untuk dikembalikan ke kas negara. Proses perampasan harta ini dinilai tidak hanya menyasar pejabat yang bersangkutan, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terbukti sengaja membantu menampung harta hasil kejahatan tersebut. Penerapan daftar hitam dan tindakan tanpa kompromi ini menghasilkan gelombang panik di lingkaran birokrasi. Fenomena kepanikan ini terlihat dari maraknya upaya perapian laporan keuangan secara mendadak di berbagai instansi. Beberapa oknum bahkan mencoba mengembalikan sebagian kecil dana yang pernah mereka ambil dengan harapan bisa mendapatkan pengampunan atau keringanan sanksi. Namun, sikap yang ditekankan dalam kebijakan baru ini sangat tegas. Pengembalian sebagian tidak menghapuskan kejahatan yang pernah dilakukan, dan seluruh aset yang terbukti berkaitan dengan dana siluman tetap akan disita secara penuh. Ancaman dimiskinkan total hingga kembali ke titik nol, tanpa harta, tanpa kendaraan mewah, dan tanpa penghormatan sosial, menjadi instrumen baru yang jauh lebih ditakuti ketimbang ancaman penjara formalitas. Hukuman finansial ini meruntuhkan anggapan bahwa pejabat senior atau tokoh politik selalu kebal dari hukum. Namun demikian, keberhasilan dari seluruh tindakan tegas ini sangat bergantung pada satu hal utama, konsistensi penegakan hukum dan pengawasan dari masyarakat. Penindakan terhadap skandal raksasa ini tidak boleh berhenti di tengah jalan, atau menjadi komoditas politik musiman yang mendadak melunak saat berhadapan dengan kepentingan pihak tertentu. Uang ratusan triliun rupiah yang berhasil diselamatkan harus dipastikan benar-benar masuk kembali ke kas negara, demi membiayai pembangunan fasilitas dasar rakyat, perbaikan sekolah, peningkatan layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengawasan publik yang kritis dan terus-menerus adalah satu-satunya benteng agar langkah pembersihan birokrasi ini benar-benar tuntas hingga ke akar-akarnya. Pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya merupakan syarat mutlak agar kekayaan alam dan anggaran negara dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi dan menyejahterakan masyarakat, langkah-langkah strategis dan sistematis perlu diterapkan oleh kepemimpinan nasional secara konsisten. Langkah paling mendasar untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan anggaran adalah menyasar motivasi utama mereka, yaitu keserakahan ekonomi. Melalui penerapan mekanisme illegitimate wealth, setiap pejabat publik diwajibkan untuk membuktikan asal-usul kekayaan yang tidak seimbang dengan profil pendapatan resminya. Jika pejabat tersebut tidak mampu membuktikan legalitas hartanya, negara berhak menyita seluruh kekayaan tersebut secara langsung. Menjadikan sanksi penyitaan harta hingga kembali ke titik nol sebagai standar penindakan akan mengubah pandangan bahwa kejahatan anggaran bukan lagi tindakan berisiko rendah dengan hasil tinggi. Selain penindakan harta, penutupan celah-celah administrasi yang sering dimanfaatkan untuk mengendapkan atau mengalihkan anggaran negara secara ilegal juga menjadi prioritas. Seluruh alur pencairan dana, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga mekanisme restitusi pajak, wajib diintegrasikan secara digital dan real-time dalam satu sistem perbendaharaan terpadu. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus menerapkan sistem elektronik secara penuh yang transparan dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat untuk mencegah praktik suap dan penggelembungan harga.
Hukuman kurungan penjara kerap tidak memberikan efek jera yang optimal karena potensi penyalahgunaan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sanksi finansial dan sosial harus diperketat melalui penerapan sanksi mati perdata. Pejabat yang terbukti merugikan keuangan negara akan diblokir akses perbankannya, dilarang melakukan transaksi properti, dan dibekukan izin usahanya. Hak politik mereka juga dicabut sehingga mantan pelaku kejahatan anggaran dilarang keras untuk dicalonkan dalam pemilu, menduduki jabatan publik, atau terlibat dalam birokrasi seumur hidup. Pengawasan birokrasi kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan audit manual berkala yang rentan manipulasi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi analisis data skala besar berbasis kecerdasan buatan untuk mengintegrasikan data perpajakan, kepemilikan aset, transaksi perbankan, dan gaya hidup pejabat publik. Sistem otomatis ini akan memberikan sinyal peringatan jika ditemukan transaksi abnormal pada pejabat maupun rekening atas nama pihak ketiga. Jangkauan pelacakan ini juga diperluas melalui kerjasama intelijen keuangan internasional untuk memetakan dan merampas aset-aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Tinggi ongkos politik dalam sistem pemilihan seringkali menjadi akar penyebab pejabat melakukan penyelewengan setelah menjabat demi mengembalikan modal kampanye. Masalah ini diselesaikan melalui reformasi sistem pemilu dengan memperketat aturan pembatasan dan audit dana kampanye secara independen. Seluruh sumbangan dan pengeluaran politik wajib dicatat dalam platform digital terbuka agar dapat diakses dan diawasi langsung oleh publik. Di samping penindakan yang tegas, pencegahan penyelewengan skala kecil hingga menengah dilakukan dengan memastikan tingkat penghasilan aparat negara sudah mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Pemberian gaji dan tunjangan yang memadai bagi birokrat, hakim, jaksa, dan kepolisian disesuaikan dengan beban kerja serta tingkat tanggung jawab masing-masing. Penerapan sistem meritokrasi yang ketat memastikan bahwa promosi jabatan hanya didasarkan pada integritas dan prestasi kerja, bukan berdasarkan kedekatan politik atau pembayaran uang semir. Masyarakat merupakan benteng terdepan dalam mengawasi jalannya pemerintahan di lapangan. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum dan fisik yang kuat bagi masyarakat, atau aparatur sipil yang berani melaporkan indikasi penyelewengan di instansinya agar terhindar dari kriminalisasi. Menyediakan platform pengaduan publik yang aman, anonim, dan terhubung langsung dengan lembaga penegak hukum independen akan memastikan setiap laporan warga ditindaklanjuti secara cepat. Melalui kombinasi ketegasan hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, reformasi sistem birokrasi, serta pelibatan aktif masyarakat, upaya pembersihan negara dari praktik korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Penyelamatan anggaran negara ini akan secara langsung meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan sekolah, penyediaan layanan kesehatan gratis, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan program kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan terbesar seluruh rakyat Indonesia kini tertuju pada arah baru pembangunan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, jutaan pasang mata dan hati masyarakat memanjatkan doa serta menaruh kepercayaan penuh agar Indonesia dapat bergerak menuju era baru yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. Keinginan utama masyarakat sangat sederhana namun mendasar. Melihat negara yang dicintai ini benar-benar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi benalu pembawa kesengsaraan bagi rakyat kecil. Rakyat Indonesia merindukan kepemimpinan yang tidak hanya tegas di atas kertas, tetapi juga berani mengambil tindakan nyata di lapangan. Di bawah komando Presiden Prabowo, publik berharap ada keberanian tanpa kompromi untuk melawan para koruptor dan jaringan mafia anggaran yang selama puluhan tahun telah mengerogoti kekayaan negara. Praktik pencurian uang rakyat bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang merampas hak-hak dasar warga negara. Mulai dari hak atas pendidikan yang terjangkau, fasilitas kesehatan yang layak, hingga infrastruktur desa yang aman. Satu ketegasan yang sangat dinantikan oleh masyarakat adalah keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hukum di Indonesia tidak boleh lagi memiliki standar ganda, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Rakyat berharap Presiden Prabowo berani menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah dan merugikan keuangan negara, tanpa melihat latar belakang, jabatan, maupun banyaknya bintang atau pangkat yang melekat di pundaknya. Tidak boleh ada lagi oknum yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki pengaruh politik, kekuasaan, atau kedekatan dengan lingkaran elit. Ketika hukum ditegakkan secara adil kepada siapa saja,
Saat itulah kepercayaan publik terhadap negara akan pulih sepenuhnya. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, ketegasan seorang presiden tentu harus didukung oleh soliditas seluruh instansi penegak hukum. Rakyat sangat mendambakan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, hingga lembaga peradilan dapat bersatu padu, kompak, dan tulus bekerja semata-mata demi kepentingan rakyat. Sinergi antar lembaga penegak hukum ini menjadi kunci utama agar tidak ada lagi celah bagi para pelaku kejahatan anggaran untuk meloloskan diri atau memanfaatkan ego sektoral demi kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, pandangan mengenai sanksi bagi para koruptor kini telah bergeser secara fundamental di mata publik. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hukuman kurungan penjara formalitas tidak pernah memberikan efek jera yang nyata. Banyak pelaku kejahatan finansial yang masih bisa menikmati sisa harta hasil kejahatannya setelah masa tahanan selesai, bahkan tetap hidup dalam kemewahan. Oleh karena itu, harapan besar rakyat adalah diterapkannya mekanisme penindakan yang berfokus pada pemiskinan total dan perampasan aset. Koruptor tidak boleh hanya dijebloskan ke dalam penjara, tetapi seluruh aset haram hasil kejahatan mereka, baik yang disembunyikan di dalam negeri, diatasnamakan pihak ketiga, rekening nomine, maupun yang dilarikan ke luar negeri, wajib disita penuh untuk pemulihan aset recovery, kas negara. Uang ratusan triliun rupiah yang berhasil diselamatkan dari tangan-tangan jahat tersebut adalah murni hak rakyat Indonesia. Uang tersebut harus dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik aslinya, yaitu masyarakat, dalam bentuk program pembangunan nyata, subsidi yang tepat sasaran, serta pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Kendati kerap disuguhi oleh berbagai berita penyelewengan anggaran, rakyat Indonesia tidak pernah kehilangan optimisme. Masyarakat masih meyakini dengan tekun bahwa di dalam jajaran birokrasi, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintahan, masih sangat banyak pejabat, aparatur sipil, dan aparat penegak hukum yang bersih, jujur, serta tulus bekerja siang dan malam demi kesejahteraan rakyat. Pejabat-pejabat berintegritas inilah yang harus dilindungi, didukung, dan diberi panggung agar suara kebaikan tidak tenggelam oleh tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di atas segalanya, rakyat Indonesia sadar betul bahwa perjuangan memperbaiki bangsa tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Sebagai warga negara yang mencintai tanah air, masyarakat berkomitmen untuk selalu menggaungkan narasi persatuan, mempererat tali persaudaraan, dan menolak segala bentuk upaya pecah belah atau pengalihan isu. Persatuan rakyat adalah benteng pertahanan paling kuat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kepemimpinan nasional yang berani dan tegas, lembaga penegak hukum yang tulus bersatu, serta masyarakat yang tetap kritis dan padu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diakini mampu melewati berbagai ujian berat ini. Semoga langkah-langkah pembersihan negara dari para koruptor dan mafia dapat berjalan tuntas, sehingga cita-cita menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya dapat terwujud secara nyata. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi teman-teman jika memiliki opini atau argumen, silakan tulis di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, jangan menyudutkan pihak manapun, mari kita berdiskusi dengan cerdas. Teman-teman, memiskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya memang sangat memuaskan rasa keadilan masyarakat. Namun, jika kita melihat masalah ini dari sudut pandang hukum dan ekonomi modern, perampasan aset sebenarnya bukan sekedar alat pembalasan, melainkan strategi pemulihan ekonomi negara yang rasional. Jadi teman-teman, jika koruptor yang tertangkap, aset-aset haramnya bisa disita oleh negara, maka hak-hak rakyat yang dicuri, yang digarong, yang dirampas bisa kembali ke rakyat. Itu teman-teman. Makanya RUU perampasan aset sangatlah penting. Teman-teman, sistem hukum pidana kita selama ini bekerja dengan pola lama. Cari orangnya, buktikan niat jahatnya, lalu vonis penjara.
Pola ini memakan waktu bertahun-tahun, menghabiskan biaya pendidikan yang mahal, dan seringkali berakhir mengecewakan karena uang negara yang dicuri sudah lenyap dan berpindah tangan. Perampasan aset tanpa pemidanaan membawa cara pandang baru yang lebih praktis, teman-teman. Yang disidangkan adalah asal-usul hartanya, bukan melulu fisik pelakunya. Jika suatu aset tidak bisa dibuktikan asal-usulnya, maka negara berhak mengambil alih aset tersebut. Dalam dunia kejahatan keuangan, teman-teman, uang adalah modal utama. Ketika seluruh rekening dibekukan dan aset disita sejak awal, para pelaku tidak akan punya kekuatan finansial untuk menyewa pengacara mahal, untuk menyogok petugas, atau melarikan diri ke luar negeri karena uangnya sudah habis disita negara. Teman-teman, salah satu kekhawatiran yang sering dilontarkan sebagian pihak adalah takut aturan ini menjadi alat kesewenang-wenangan kekuasaan. Padahal dengan kemajuan teknologi keuangan saat ini, perampasan aset justru merupakan metode yang paling objektif dan berbasis data. Pemerintah dan penegak hukum cukup mengintegrasikan data perpajakan, LHKPN, dan lalu lintas transaksi perbankan secara digital. Jika seorang pejabat memiliki rumah atau usaha yang dibeli dari gaji resmi, dari warisan yang tercatat, atau dari hasil bisnis yang dibayar pajaknya, data digital akan membuktikannya secara transparan. Sebaliknya, teman-teman, jika ada pejabat dengan gaji puluhan juta tetapi memiliki deretan mobil mewah atas nama sopir atau atas nama kerabatnya, sistem audit keuangan akan dengan mudah mendeteksi ketidaksesuaian tersebut. Teman-teman, perampasan aset yang tegas dan transparan sebenarnya bukan hanya menguntungkan rakyat kecil, tetapi juga sangat disukai oleh investor jujur dan dunia usaha. Selama ini, teman-teman, pengusaha jujur seringkali kalah bersaing dengan mafia yang main mata dengan oknum pejabat. Jika instrumen pembersihan aset ini berjalan, praktik suap dan main belakang dalam proyek negara akan berkurang drastis sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat. Negara yang memiliki hukum perampasan aset yang kuat dianggap memiliki standar tata kelola keuangan yang tinggi. Ini akan meningkatkan peringkat investasi dan kepercayaan internasional secara signifikan, teman-teman. Jadi, kalau Indonesia bisa mengesahkan RUU perampasan aset, maka dampaknya akan membuat para investor luar negeri pun percaya dengan negara kita. Maka Indonesia bisa mendapatkan investasi-investasi luar yang akan membangun negeri ini dengan baik. Itu, teman-teman. Opini penting lainnya yang harus tetap dipegang oleh publik adalah pengawalan terhadap pengelolaan aset yang sudah disita. Lah, ini penting, teman-teman. Jangan sampai harta hasil perampasan dari koruptor justru hilang dan disalahgunakan saat dikelola oleh lembaga penerima asetnya. Itu namanya korupsi sambil memberantas korupsi sambil korupsi. Ada rambut, teman-teman. Itu, teman-teman, seluruh proses penyitaan hingga penggunaan dana hasil perampasan wajib dibuka ke publik secara berkala. Publik harus bisa memantau total nilai aset yang berhasil disita negara dan kemana saja dana tersebut disalurkan, seperti untuk membiayai fasilitas pendidikan, infrastruktur, atau kesehatan. Itu, teman-teman. Jadi, kunci utama biar rakyat tenang dan korupsi bisa hilang harus adanya transparansi. Harus bisa dipantau oleh rakyat. Teman-teman, RUU perampasan aset dan langkah tegas pemerintah bukan cuma tentang melampiaskan kemarahan kepada para penjahat berdasi, melainkan langkah modernisasi hukum agar Indonesia memiliki sistem keuangan yang bersih, memiliki sistem keuangan yang adil dan disegani. Itu, teman-teman. Jadi kami harap kedepannya dengan disahkannya RUU perampasan aset,
para pejabat akan takut menjadi miskin. Jadi para pejabat tidak berani korupsi. Lah, nanti ke depannya Indonesia akan bebas dari para koruptor. Uang-uang yang seharusnya bisa untuk rakyat benar-benar bisa diberikan kepada rakyat. Oleh karena itu, bisa dipastikan fasilitas publik akan meningkat, akan lebih banyak sekolahan yang akan diperbaiki, akan lebih banyak sekolahan yang akan dibangun, rumah sakit yang akan dibangun, puskesmas yang akan diperbaiki, dibangun, dan akan lebih banyak jalan-jalan yang diperbaiki. Jika jalan-jalan di pelosok negeri ini semuanya sudah bisa diperbaiki, maka ekonomi akan berjalan dengan lancar. Itu teman-teman. Oleh karena itu, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp kalian agar kita bisa silaturahmi dan bisa menggaungkan narasi persatuan bersama-sama. Teman-teman, jangan lupa jaga kondisi, jangan mau terprovokasi, jangan sampai rakyat Indonesia mudah dipecah belah. NKRI harga mati, persatuan adalah kekuatan rakyat. See you next time.